Selamat pagi. Ada komen yang bagus banget nih, Jess. Ya, komennya bagus banget. Ya, ini pasti pasangan muda ya, kakak putra. Untuk bagi promil Pak Jess, tolong kasih wacana versi Pak Jess. Makasih Pak Jess. Ya, ini promil ini berarti program untuk hamil ya. Program untuk hamil itu ini penting banget. Penting banget supaya anaknya itu sehat, anaknya itu tidak mengalami masalah, anaknya itu betul-betul ya kan, saya kalau ngomong ntar kena bane-bane ndak karuan semua nih ya. Pernah ndak lihat anak lahir begini begitu ya? Karena orang tuanya ndak peduli. Kalau kamu sudah berpikir tentang kehamilan atau punya anak, itu suka ndak suka kamu harus persiapkan, Jess. Ndak bisa sembarangan. Terutama persiapan fisik untuk dirimu dan laki dan perempuan ya. Karena kehamilan atau program hamil yang efektif itu bukan masalah seringnya berhubungan badan, bukan. Tapi kombinasi antara fisik, hormon, mental, dan timing. Karena kan sekarang ini kalau kamu konsultasi ke dokter, anak perempuan sama anak laki itu kan bisa disiapkan. Jadi kamu pengen punya anak laki atau kamu pengen punya anak perempuan bisa dikonsultasikan sama dokter. Kapan berhubungan badannya, terus kemudian kapan melakukan persetubuhannya, itu semuanya bisa dikonsultasikan dengan dokter gitu. Nah, kalau kita bisa menyiapkan semuanya itu yang berhubungan dengan fisik, berhubungan dengan hormon, berhubungan dengan mental, dan timingnya, maka kamu sedang menyiapkan tubuhmu menjadi tempat yang terbaik buat kehidupan baru. Kalau enggak, ya mohon maaf aja, karena permasalahannya sangat kompleks sekali kalau kita bicara masalah keturunan. Ya, kalau saya bilang, ya kamu promil, buatlah rutin olahraga. Paling tidak jalan kaki setiap hari. Itu sangat bagus banget. Jalan kaki berdua, atau kalau mau nge-gym setiap hari setengah jam, 1 jam. Itu kamu harus lakukan. Terus kemudian yang kedua, ini olahraga penting banget ya, karena berhubungan dengan fisik ya. Ya, lalu yang kedua, makanan. Ini paling top banget makanan. Itu penting banget kalau soal makanan. Hindari atau buang semua yang berhubungan dengan ultra food. Makanlah semua makanan yang real food, yang berhubungan dengan protein, yang berhubungan dengan mikronutrisi dan makronutrisi. Apa itu mikronutrisi dan apa itu makronutrisi? Mikronutrisi itu adalah, ini mikronutrisi ya. Nih, racikan macin ini mikronutrisi. Yang paling simpel racikan macin, sudah siap, tinggal minum. Apa itu mikronutrisi, Pak? Mikronutrisi itu adalah mineral, vitamin. Atau kalau kamu mau ya suplemen, itu yang paling simpel ya. Dan mineral vitamin yang baik kamu bisa dapetin dari makanan-makanan yang memiliki mineral. Buah itu termasuk suplemen mineral yang baik. Cuman permasalahannya kelebihan buah itu tidak akan menolong, karena kelebihan buah itu akan membentuk gula di dalam tubuh. Nah itu dia makanya kenapa harus ada olahraga. Kalau kamu mau mengambil mineral dari buah, suka tidak suka, kamu harus membuangnya kelebihan. Kalau kamu mau mengambil vitamin dari buah, dari sayur, kamu harus banyak mengeluarkannya, membuangnya. Karena belum lagi nanti dari jajan, belum lagi nanti dari nasi, belum lagi nanti dari tepung, belum lagi nanti dari gorengan, belum lagi nanti dari minuman-minuman manis. Jadi itu kelebihan-kelebihan itu harus dibuang. Karena kita kalau melihat kelebihan gula di dalam tubuh ya, itu sumber malapetaka beneran. Banyak kejadian-kejadian 3-5 tahun mendatang yang menyita, menghabiskan hasil kerjamu 10-20 tahun, itu karena kebanyakan gula, kelebihan gula gitu. Dan kamu lupa itu adalah cadangan yang harus digunakan, dan kamu tidak menggunakannya, tapi setiap hari nambah terus. Terutama makan malam, itu harus dihentikan. Ya, kalau kamu mau makan malam, seharinya kamu tidak usah makan. Itu baru pulang kerja makan. Nah itu kamu tidak ada masalah kalau seharian kamu tidak makan. Dan seharian itu kamu beraktivitas. Terutama berhubungan dengan angkat beban.
Sehingga malamnya kamu makan, ketika kamu istirahat, kamu tidur, itu ototmu masih makan, ototmu masih kerja. Kan prinsipnya seperti itu gitu. Ya, itu harus dibuang kalau mau program yang anaknya luar biasa. Nah, berhubungan dengan hormon ini juga penting sekali. Nah, yang paling gampang kalau bicara masalah hormon itu kan didapat dari telur, ikan, daging, seafood. Itu hormon bisa menambah pemicu hormon dengan baik. Atau kamu perlu minum suplemen yang berhubungan dengan wanita, berhubungan dengan laki-laki. Kalau racikan macin ini umum, laki sama perempuan bisa minum. Kalau wanita, saya sarankan tambahannya yusu, racikan yusu. Itu. Dan itu yang paling murah daripada kamu beli satu suplemen. Ini kan mahal ini. Satu suplemen ini digabung dengan ini, digabung dengan itu kan mahal. Ya sekali kamu beli suplemen bisa 5 juta, bisa 3 juta gitu. Tapi kamu beli racikan macin itu udah full mikronutrisi, mineral sama vitamin udah lengkap, tinggal nambah aja yang dikit-dikit. Nah, nambah dikit-dikit kamu bisa nambah dari telur, bisa nambah dari ikan, bisa nambah dari daging, bisa nambah dari seafood gitu. Itu yang saya sarankan ya. Kalau memang mau memperbaiki fungsi metabolik sekaligus sehingga anak yang dilahirkan nanti bisa menjadi sesuatu yang berguna. Ya, yang jelas kan kamu kepengen keturunanmu itu nanti lebih hebat dari kita ya. Nah, itu kayak anak-anak saya tuh. Ya, anak saya lebih tinggi dari saya. Dan ininya smartnya lebih smart dari saya. Saya mah apa tuh ya, Jess? Nah, itu ketika anak saya dalam kandungan itu saya ngurusin gitu. Maknya saya kasih telur, maknya dikasih daging, maknya dikasih. Jadi anak pertama saya itu full makannya, full nutrisinya dari ini, kacang kedelai. Saya buatin susu kedelai setiap hari pagi, siang, malam, itu minumnya susu kedelai. Itu anak pertama. Anak kedua itu full pagi, siang, malam itu kacang hijau. Anak kedua. Karena memang didesain. Karena memang didesain. Sehingga kedua-duanya itu beda banget sama saya. Ya, kamu kalau lihat kedua anak saya itu kan mukanya kan yang satu kayak bule-bule begitu, yang satu kayak ya dua-duanya tinggi-tinggi sih. Dua-duanya tinggi-tinggi. Karena memang didesain di sana. Terus kemudian mengenali masa subur buat laki-laki dan buat istrinya, sehingga ketika berhubungan itu paling tidak memberikan dampak yang positif ya. Itu yang paling penting sekali gitu. Dan ini yang paling penting adalah jangan kalau mau punya keturunan yang anak yang hebat, ya jangan suka begadang. Karena begadang itu mempengaruhi hormon. Ya, begadang mempengaruhi hormon. Terus kemudian stres juga itu penting banget. Jangan sampai bermasalah dengan stres, berantem ya. Itu mempengaruhi anak. Hati-hati loh, gumaman ibu yang tidak suka dengan suaminya akan mempengaruhi kejiwaannya yang ada di janin. Nah, itu yang terjadi. Ya, karena suaminya petingkah. Ya, kalau mau punya anak, memang berencana punya anak, ya harus direncanakan dengan baik, sehingga kompak istri dan suami untuk memikirkan mentalitas apa yang akan dibangun dengan keturunannya. Nah, itu harus dilakukan gitu. Kalau enggak ya susah ya, Jess, kamu punya anak. Nah, permasalahan yang terjadi adalah selama kamu hamil, kalau saran saya, singkirkan semua yang berhubungan dengan obat. Resto. Kenapa? Ya karena takutnya kamu salah obat. Sehingga obat-obatan itulah yang akan membuat anakmu kena masalah. Entah ininya bermasalah, entah ininya bermasalah, entah ininya bermasalah, gitu. Entah ininya bermasalah, entah itunya bermasalah, gitu. Kenapa? Ya karena itu permasalahan itu muncul karena banyaknya obat yang dikonsumsi, gitu. Setahu saya ya, ini kan dimintakan tadi pertanyaannya kan menurut saya ini. Ya jangan sampai itu terjadi sama dirimu, gitu. Nah yang paling sehat adalah selama kamu menuju kepada kehamilan itu penuhi kebutuhan nutrisi mikro dan makronutrisi. Mikro itu mineral dan vitamin, makro itu asam amino, asam lemak, karbohidrat. Jadi banyakin makan telur, ikan, daging, seafood itu terbaik.
semua ikan, daging seafood yang dimasak sudah ada karbo di dalamnya. Jadi kamu bisa menyingkirkan gula-gulaan yang tidak penting. Gitu caranya. Ya. Sehat, Pak.